warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Fadila, NIM 1917000041. Saya akan membacakan bab 1 tentang pembelajaran IPS dalam konteks kurikulum 2003. Kompetensi. Membedakan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. 2. Menguraikan pembelajaran dalam konteks kurikulum 2003. Mendeskripsikan orientasi pembelajaran IPS dalam konteks kurikulum 2003. Konsep kurikulum 2003, pengertian kurikulum paham sebagai susunan mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan secara sederhana. Pernyataan tersebut tidak dipenuhi keliru. Namun pemahaman ini harus diperdalam karena kurikulum tidak hanya berkenan dengan mata pelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Beberapa ahli memperluas definisi kurikulum menurut Murari Pritit 1993. Sebagaimana dengan paparan di atas, kurikulum adalah kumpulan dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang direncanakan dalam bentuk nyata atau Senjaya 2008. Untuk mengembangkan kurikulum, kegiatan meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen, serta evaluasi dokumen yang disusun. Praktis, kurikulum mengkondisikan suatu program pembelajaran yang berlaku di sekolah secara terencana, sistematis, dan terukur. Oleh karena itu perlu didokumentasikan sebagai wujud dari tanggung jawab sosial bagi pihak guru dan sekolah. Namun menurut Oliver dalam Oliva 1992, telah kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum memiliki 4 elemen dasar, yaitu A. Program of Studies, yaitu sebaran materi berupa konteks knowledge dalam bentuk mata pelajaran yang ditawarkan dalam suatu rentang program pendidikan. B. Program of Experiences, yaitu sebaran rencana pembelajaran dalam bentuk kurikulum nyata atau action kurikulum yang dirancang untuk memberikan pemahaman pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik. C. Program of Service, yaitu program kanker pelayanan pembelajaran dan sistem penyampaian pembelajaran atau delivery system dengan menggunakan ragam metode pendekatan serta strategi dan media pembelajaran yang digunakan. D. Hidden kurikulum, yaitu suatu kondisi kurikulum tersembunyi berupa layanan program yang secara nyata tidak dirancangkan atau tidak dikondisikan sejak awal dalam perencanaan kurikulum nyata, tetapi membuahkan output atau outcome yang tidak diramalkan sebelum Olive 1992. Keseluruhan paparan menyimpulkan pada satu simpulan bahwa kurikulum adalah masalah kompleks. Hal ini tidak dibatasi perumusan desain atau program pembelajaran di kelas, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar dalam arti yang luas. Pada tahapan pengembangan kurikulum harus memastikan fokus pengalaman belajar peserta didik didapat dari program yang terancam. Adapun tujuan sebagai landasan pacu pelaksanaan pembelajaran dalam tataran makro maupun mikro. Kurikulum 2013 dalam perspektif pelaksanaan dilaksanakan secara bertahap di tahun 2013 bagi sekolah di seluruh Indonesia secara faktual tahun 2016, kemudian wajib diimplementasikan secara menyeluruh. Kurikulum 2013 memiliki 3 mode, yaitu A. Subjek Central Kurikulum, B. Correlated Kurikulum, dan Integrated Kurikulum. Subjek Central Kurikulum ialah menggunakan disiplin ilmu sebagai nama mata pelajaran seperti istilah bidang studi seperti matematika, fisika, geografi, sosiologi, dan disiplin ilmu lainnya. Praktik bentuk subjek kontrol kurikulum di tingkat SMA ialah kelompok perminatan atau ilmu matematika dan sains sosial hingga bahasa Amri 2013. Korelatif kurikulum
Correlated curriculum ialah model yang menyajikan nama mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan menjadi suatu bidang studi. Bodifill seperti mata pelajaran integrated curriculum ialah model yang tidak lagi menampakkan nama disiplin ilmu atau bidang studi, tetapi nama mata pelajaran diambil dari suatu pokok masalah yang perlu dipecahkan dan masalah tersebut dinamakan suatu unit. Kurikulum 2013 kebijakan dilahirkan dari campuran model desain kurikulum pelaksanaan pembelajaran menganjurkan pembelajaran saintifik yang mengacu desain kurikulum berorientasi pada peserta didik. Peserta didik dibawa untuk mengamati kehidupan masyarakat telah dipermasalahkan sehingga bersifat kontekstual. Semua aktivitas belajarnya tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga belajar sesuai perspektif psikologis atau humanistis untuk membentuk manusia yang utuh disebut pendidikan karakter dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan SNP yang telah dilakukan penataan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi. Kita mengharapkan bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan masyarakatnya memiliki nilai tambah atau added value dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain dan bangsa lainnya di dunia, atau Majid dan Rothman pendekatan ilmu dalam implementasi kurikulum 2003 dan 2005. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil peningkatan pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan setiap satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum 2003. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi yang terdapat dalam kurikulum. Setiap materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan, dieksploitasikan, dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam proses internalisasi, nilai sebagai sumber belajar dapat memberikan landasan terhadap perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari hingga simbol yang sejatinya kita temui sedari dulu. Dalam konteks kurikulum 2003, karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar ini memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. 2. Standar kompetensi lulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2003 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama dan mendasari Tasnawijaya dipaparkan bahwa pendidikan berakar dari budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pendatang ini hanya kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadi kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lain lebih baik di masa depan. Hal ini menetapkan bahwa dalam mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal yang mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik. Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan
kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini. Kurikulum 2013 memberikan fokus diri pada basis karakter dan kompetisi, namun patut disadari bahwa pendidikan karakter bukan hanya menjadi beban satu pihak, akan tetapi menjadi tanggung jawab pada seluruh pelaku pendidikan atau guru, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dalam bentuk apapun pada ranah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang memanfaatkan segala media pembelajaran harus dinilai dari aspek analisis, karakter, dan kompetisi yang ingin dibentuk, baik dalam bentuk real kurikulum ataupun hidup kurikulum. Pembentukan karakter harus termasuk di dalamnya. Kurikulum 2013 dirancang dengan patokan kompetensi seperti standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Pencapaian diharapkan dari standar kompetensi lulusan diturunkan kompetensi inti. Kompetensi inti dibagi menjadi 4 bagian, yakni 1. Kompetensi inti 1. Sikap spiritual. 2. Kompetensi inti 2. Sikap sosial. 3. Kompetensi inti 3. KL untuk kompetensi inti, KL2 untuk kompetensi inti, KL3 untuk kompetensi inti, pengetahuan 4 kompetensi inti 4, KL4 untuk kompetensi inti. Keterampilan atau guna melengkapi pencapaian tersebut, maka disusunlah penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian optik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. C. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2003. Istilah pembelajaran didefinisikan dari berbagai sudut pandang. 1. Sudut pandang dianggap paling awal menyajikan konsepsi mengatakan pembelajaran adalah sebagai proses perubahan tingkat laku peserta didik melalui pengoptimalan lingkungan sebagai stimulasi belajar. Berikutnya, pandangan lain mendefinisikan pembelajaran adalah teori kognitif. Pandangan ini mendefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk membanggakan kreativitas berpikir dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. Pandangan lain ialah teori internasional yang mendeskripsikan pembelajaran sebagai proses interaksi antara peserta didik, pendidikan, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Pandangan ini berkeyakinan bahwa keberhasilan pembelajaran hubungan timbal balik atau interaksi eduktif yang mampu meningkatkan pengetahuan pada diri sendiri. Secara esensi, pembelajaran mengandung 2 karakteristik utama, yakni 1. Pembelajaran melibatkan proses mental peserta didik secara maksimal yang menghendaki aktivitas berpikir. 2. Pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, yang ada gilirannya kegiatan berpikir dapat membantu memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Kedua, karakteristik pembelajaran bukan hanya dilakukan untuk transfer pengetahuan, melainkan kegiatan yang harus dilakukan secara aktif beraktivitas dalam upaya membangun pengetahuan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2003 diorientasikan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui sikap atau tahu mengapa, keterampilan atau tahu bagaimana, dan pengetahuan tahu apa yang terintegrasi. Orientasi ini dilandaskan oleh adanya kesadaran bahwa pengembangan kehidupan dan ilmu di abad 21 yang tandai oleh pergeseran mengalami pergeseran ciri dibanding sebelumnya. Sejumlah ciri yaitu kompetensi otomatis dan komunikasi. Hal inilah yang diantisipasi dari kurikulum 2013. Orientasi
D. Orientasi pembelajaran IPS. Secara umum definisi pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2003 merupakan usaha sadar serta terancam untuk mewujudkan susunan maupun situasi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan definisi di atas, saya menemukan 3 pokok pikiran utama yang terkandung dalamnya, yaitu 1. Usaha sadar dan terencana. 2. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. 3. Memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga pokok pemikiran di atas senantiasa mampu dirangkul oleh sosok guru. Hal ini dikarenakan guru memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Istilah ilmu pengetahuan sosial disingkat IPS merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi yang didik dengan istilah Social Studies atau Sapria 2019 Abbas 2013. Istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dan sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar tidak terlihat aspek disiplin ilmu karena lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik dan psikologi serta karakteristik kemampuan berpikir peserta didik yang bersifat holistik. Adanya mata pelajaran IPS sekolah dasar sehingga peserta didik diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungan serta memiliki keterampilan memecahkan masalah sosial tersebut. Pembelajaran IPS menekankan pada aspek pendidikan daripada transfer konsep karena dalam pembelajaran IPS peserta didik diharapkan memiliki pemahaman sejumlah konsep, mengembangkan serta melatih sikap nilai moral dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimiliki. IPS membahas hubungan antara manusia dengan lingkungan masyarakat di mana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat yang dihadapkan pada sebagai permasalahan di lingkungan sekitarnya. Kajian humanis dalam IPS mengacu pada konsep filsafat, seni, sastra, dan lain-lain. IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya serta masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan tingkat dasar dan menengah. Pengembangan pembelajaran tematik dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Topik atau tema dapat dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang, bisa membentuk permasalahan yang dapat dilihat dari pecahkan dari berbagai disiplin atau sudut pandang, contohnya banjir, pemukiman, kumuhan, potensi pariwisata, etik, mobilitas sosial, modernisasi, revolusi yang dibahas dari berbagai disiplin ilmu sosial, yang beberapa model penerapan pendekatan terpandu dalam pembelajaran IPS. Sekian dari saya.